Yes, alhamdulillah super mantap. Kejutan spesial bagi seluruh fans timnas Indonesia. Benarkah setelah melihat bahagianya Mads Hilgers dan Liano Reijnders resmi jadi WNI dan siap debut dengan timnas Indonesia? Mendadak oleh Romani siap dinaturalisasi demi bantu timnas Garuda wujudkan impian lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 kah? Mantap betul lah ini. Ayo Pak Erik dan Coach STY segera gerak cepat demi punya bomber kualitas top Eropa. Wow, mantap. Langkah super cerdas dan gemilang. Setelah resmi jadi WNI, dengan tegas dan sangat berani Mads Hilgers dan Liano Reijnders belak-belakan bilang begini. Siapkah untuk debut sensasional lawan Bahrain dan Cina? Pelatih Bahrain Dragan Talagic langsung dibuat pusing racik strategi untuk lawan timnas Indonesia. Jadi prediksiku, apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan semua detail menarik Hilgers dan Liano yang bisa berdampak bagi permainan skuad Garuda. Yes, alhamdulillah ini dia. Akhirnya penantian panjang selesai. Pemain keturunan Grade A Kevin Dix sepakat mau gabung ke timnas Indonesia dan susul Mads Hilgers kah? Fans timnas Indo autofull senyum melihatnya. Semakin yakin dan optimis lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 karena punya skuad luar biasa. Bagaimana semua impian publik Indo bisa terkabul? Simak semua detail menariknya di sini. Wow, fantastis bikin bangga. Fans Garuda jadi sorotan luar biasa media ternama Eropa. Dukungan luar biasa ke pemain diaspora yang diakui menjadi alasan besar di balik bahagianya pemain keturunan bermain untuk timnas Indonesia. Mantap! Mari Sobat Garuda terus support semua pemain timnas Indo supaya lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita buat pembenci semakin sakit hati mendengar hal ini. Hahaha. Skandal besar menggemparkan. Di luar dugaan publik Indo. Saking takutnya hadapi timnas Indonesia, tiba-tiba Federasi Cina pecak Branko Ivankovic dan langsung rekrut musuh bebuyutan Shin Tae-yong asal Korea Park Hang-seo. Jadi harapan publik Cina, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana kehadiran Park Hang-seo bisa berdampak dalam pertandingan? Simak semua detail lengkapnya di sini. Ngenesnya jadi fans timnas Malaysia. Timnasnya semua terseok-seok. Yang senior gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, yang U20 gagal lolos Piala Asia. Saking frustasinya hingga ejek timnas Indonesia yang semakin berkembang bagus, sampai-sampai banggakan AFF lebih baik dari level Asia. Gimana sih kocak? Frustasi boleh tapi jangan sampai gak logis kayak gitu. Hahaha kocak blok. Yes, langkah super cerdas. Kabar terupdate dari timnas U20 Indonesia. Manajer pastikan proses naturalisasi Dion Marks dan tim Given segera dimulai. Tapi kenapa Maurasmo Hinoke harus ditunda? Ungkap semua fakta mengejutkan di balik keputusan ini dan dampaknya bagi skuad timnas di sini. Ini baru top. Kami tidak mengakui, tapi memang kami diakui. Sederhana tapi bikin fans tetangga menangis kejang mendengarnya. Dengan sangat tegas Federasi AFF akui timnas Indonesia U20 wakil AFF terbaik kalahkan Australia dan Thailand U20 menuju Piala Asia U20. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan semua fakta menarik yang bikin fans Garuda semakin bangga dan bahagia mendengarnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah super mantap. Kejutan spesial bagi seluruh fans timnas Indonesia. Benarkah setelah melihat bahagianya Mads Hilgers dan Liano Reijnders resmi jadi WNI dan siap debut dengan timnas Indonesia? Mendadak oleh Romani siap dinaturalisasi demi bantu timnas Garuda wujudkan impian lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 kah? Mantap betul lah ini. Ayo Pak Erik dan Coach STY segera gerak cepat demi punya bomber kualitas top Eropa.
Ole Romani, penyerang tajam milik FC Utrecht, disebut semakin dekat untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah melihat dua pemain keturunan, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, resmi dinaturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi yang mulus dari Hilgers dan Reijnders tampaknya menjadi faktor pendorong bagi Ole Romani untuk mengikuti jejak keduanya dan bersiap membela timnas Indonesia dalam ajang besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sudah lama mengincar Romani untuk memperkuat lini serang Indonesia. Proses komunikasi yang sudah berjalan dengan baik ini dikabarkan semakin mengarah ke hasil positif. Apalagi dengan Hilgers dan Reijnders yang telah resmi menjadi WNI, Romani diyakini akan lebih termotivasi untuk bergabung. Penyerang berusia 24 tahun ini memiliki catatan impresif di Eredivisie dengan mencetak 2 gol dalam 6 laga musim ini dan sebelumnya mencatatkan 11 gol dari 33 pertandingan pada musim lalu. Kemampuan itu membuatnya dilirik sebagai predator baru bagi lini depan timnas Indonesia. Romani memiliki darah Indonesia dari keturunan Medan, Sumatera Utara yang menjadi salah satu faktor yang memungkinkan proses naturalisasi berjalan lancar. Selain itu, dengan potensi besar yang dimilikinya, dia bisa menjadi sosok yang diandalkan untuk memperkuat serangan timnas Indonesia, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sendiri masih punya peluang besar setelah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga awal di grup C. Erick Thohir dan pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan segera bergerak cepat dalam merampungkan proses naturalisasi Romani melihat kebutuhan mendesak untuk memperkuat skuad di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan sosok seperti Romani di lini serang, Indonesia akan lebih kompetitif dalam menghadapi lawan berat yang akan dihadapi pada Oktober mendatang. Romani bisa menjadi predator andal yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk menambah ketajaman serangan. Jika resmi dinaturalisasi dan bergabung, dia akan menjadi salah satu tumpuan utama bagi skuad Garuda untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Mengikuti jejak pemain diaspora lainnya seperti Hilgers dan Reijnders yang sudah siap berjuang demi Indonesia. Dengan peluang yang masih terbuka dan dukungan dari para pemain naturalisasi baru, impian timnas Indonesia untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi dunia bukan lagi sekadar angan-angan. Kini dengan Ole Romani yang siap bergabung dan membawa kekuatan baru di lini serang, perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terlihat semakin cerah. Wow, mantap! Langkah super cerdas dan gemilang. Setelah resmi jadi WNI, dengan tegas dan sangat berani, Mads Hilgers dan Liano Reijnders blak-blakan bilang begini, siapkah untuk debut sensasional lawan Bahrain dan Cina? Pelatih Bahrain Dragan Talagic langsung dibuat pusing racik strategi untuk lawan timnas Indonesia. Jadi prediksiku, apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan semua detail menarik Hilgers dan Liano yang bisa berdampak bagi permainan skuad Garuda. Dua pemain sepak bola keturunan Indonesia, Mads Hilgers dan Liano Reijnders, secara resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengikuti upacara pengambilan sumpah di Brussel, Belgia pada Senin kemarin. Dengan perubahan status kewarganegaraan ini, kedua pemain tersebut siap memperkuat tim nasional Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting melawan Bahrain dan Cina dalam laga ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Pertandingan pertama melawan Bahrain akan berlangsung di Stadion Internasional Bahrain Rifa pada Kamis 10 Oktober, sedangkan laga melawan Cina dijadwalkan digelar di Stadion Guangdao Youth Football pada Selasa 25 Oktober. Kehadiran Mads Hilgers dan Liano Reijnders di timnas Indonesia tentunya memberikan tambahan kekuatan bagi skuad Garuda. Setelah upacara pengambilan sumpah, Hilgers yang merupakan bek FC Twente mengungkapkan perasaannya. Ia menyampaikan rasa syukur dan kegembiraannya atas status barunya sebagai WNI. Dalam pernyataannya, Hilgers mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya dalam proses perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia.
Bek berusia 23 tahun ini juga menyatakan antusiasmenya untuk segera bermain membela timnas Indonesia. "Saya siap untuk membela timnas Indonesia, Pak Erick Thohir," ujar Hilgers. "Saya bangga bermain untuk timnas Indonesia. Saya senang bisa berada di sini." Senada dengan Hilgers, Liano Reijnders yang bermain untuk PEC Zwolle juga menyatakan kegembiraannya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Reijnders sangat menantikan kesempatan untuk bermain di hadapan puluhan ribu pendukung tim Merah Putih. Ia juga mengungkapkan rasa cintanya terhadap Indonesia. "Saya siap bergabung dengan timnas Indonesia," kata Reijnders. "Saya sudah tidak sabar untuk bermain dan sampai jumpa di sana. Saya mencintai Indonesia." Dengan semangat dan antusiasme kedua pemain ini, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih kuat dalam laga-laga mendatang. Yes, alhamdulillah ini dia. Akhirnya penantian panjang selesai. Pemain keturunan Grade A Kevin Dix sepakat mau gabung ke timnas Indonesia dan susul Mas Hilgers kah? Fans timnas Indo Autoful senyum melihatnya. Semakin yakin dan optimis lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 karena punya skuad luar biasa. Bagaimana semua impian publik Indo bisa terkabul? Simak semua detail menariknya di sini. Timnas Indonesia dikabarkan akan segera mendapatkan tambahan kekuatan baru di lini belakang melalui program naturalisasi. Saat ini PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia Belanda, yaitu Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Berbeda dari kebanyakan pemain yang biasanya menjalani proses naturalisasi di Indonesia, Hilgers dan Reijnders akan mengucapkan sumpah WNI di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda. Hal ini disebabkan karena keduanya masih sibuk dengan agenda tim masing-masing di Eropa, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk terbang ke Indonesia. Kehadiran Hilgers dan Reijnders sangat dinantikan oleh pelatih Shin Tae-yong yang memproyeksikan keduanya untuk memperkuat skuad Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 dan Shin berharap kedua pemain tersebut bisa segera bergabung dengan tim. Selain Hilgers dan Reijnders, kabar lainnya menyebutkan bahwa ada potensi tambahan pemain naturalisasi lagi untuk timnas. Informasi ini disampaikan oleh YouTuber Indonesia, Yusa Nugraha, yang sering melakukan wawancara dengan para pemain keturunan. Yusa mengungkapkan bahwa bek FC Copenhagen, Kevin Dix juga berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia. Nama Kevin Dix sebenarnya sudah cukup lama dikenal oleh pecinta sepak bola Indonesia karena PSSI telah berusaha menariknya sejak tahun 2020. Kevin yang memiliki keturunan Maluku pernah menyatakan dalam wawancara dengan Yusa bahwa dirinya siap membela timnas Indonesia di masa depan jika mendapat undangan. Yusa menjelaskan Kevin Dix adalah pemain potensial yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, Yusa juga menambahkan bahwa Kevin sering memberikan kode di akun Instagramnya, menunjukkan dukungannya untuk Indonesia dan pemain-pemain keturunan lain yang telah membela timnas. Ini dianggap sebagai sinyal bahwa peluang Kevin untuk bergabung dengan timnas masih sangat besar. Kevin Dix masih sangat mungkin bergabung dengan timnas Indonesia, apalagi dia sering menunjukkan dukungannya di media sosial, kata Yusa. Dengan adanya potensi tambahan pemain seperti Kevin Dix, timnas Indonesia diharapkan semakin kuat dan mampu bersaing di kompetisi internasional mendatang. Wow, fantastis, bikin bangga. Fans Garuda jadi sorotan luar biasa media ternama Eropa. Dukungan luar biasa ke pemain diaspora yang diakui menjadi alasan besar di balik bahagianya pemain keturunan bermain untuk timnas Indonesia. Mantap! Mari Sobat Garuda terus support semua pemain timnas Indo supaya lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita buat pembenci semakin sakit hati mendengar hal ini. Hahaha. Media Inggris The Athletic menyoroti popularitas besar yang dialami oleh para pemain diaspora timnas Indonesia yang diperlakukan layaknya superstar oleh para penggemar di Indonesia.
Sebagai contoh, Martin Paes, kiper utama FC Dallas di Major League Soccer di Amerika Serikat, bisa berjalan-jalan di jalanan Dallas tanpa ada yang mengenalinya. Namun situasi berubah drastis ketika ia berada di Indonesia untuk membela timnas. Ini pertama kali saya benar-benar menyadari betapa besar dukungan fans Indonesia, ungkap Paes kepada The Athletic. Ia menambahkan, di sini kami tidak bisa keluar dari hotel tanpa pengawalan keamanan. Hal serupa juga dialami oleh Justin Hubner yang beralih kewarganegaraan menjadi WNI sejak Desember 2023. Saat berada di Indonesia, Hubner mengaku tidak bisa meninggalkan hotel karena banyak fans yang menunggu untuk bertemu dengannya. Kemanapun saya pergi, orang-orang menggila. Saya seperti idola mereka menunggu hanya untuk minta foto dan tanda tangan, ungkap Hubner. The Athletic bahkan membandingkan perlakuan penggemar Indonesia terhadap para pemain diaspora seperti layaknya mereka memperlakukan pemain reguler dari klub sebesar Real Madrid. Meski Hubner belum melakukan debut di tim senior Wolves, pengikutnya di Instagram melonjak hingga 2,7 juta setelah ia menjadi WNI. Hubner mengakui bahwa kehidupannya berubah drastis di Indonesia. Sementara di Wolverhampton, Inggris, kehidupannya tenang dan tidak terlalu dikenal, di Indonesia ia merasa tidak memiliki privasi. Ketika saya kembali ke Eropa, saya memiliki kehidupan yang lebih tenang, tanpa stres. Di Indonesia ada sisi gilanya. Anda tidak punya privasi, selalu ada orang yang merekam Anda dimanapun Anda berada, tambah Hubner. Fanatisme penggemar Indonesia bahkan mempengaruhi keluarganya. Contohnya ibunya Brigitte, yang dengan cepat mendapatkan banyak pengikut di Instagram setelah dibuatkan akun. Ketika saya mendarat di Indonesia, saya mencoba menyamar dengan topi atau masker, tetapi mereka tetap mengenali saya, jelas Hubner. Keluarga saya juga ikut terkenal. Saya membuatkan akun Instagram untuk mama dan sekarang dia punya hampir 50.000 pengikut. Ia juga mengungkapkan bagaimana ibunya bingung saat pertama kali datang ke Indonesia dan orang-orang meminta foto dengannya. Hubner mengakui bahwa meskipun pengalaman ini menyenangkan, ia tetap merindukan kehidupan yang lebih tenang dan privasi yang lebih terjaga ketika kembali ke Eropa. Skandal besar menggemparkan. Di luar dugaan publik Indo. Saking takutnya hadapi timnas Indonesia, tiba-tiba Federasi Cina pecak Branko Ivankovic dan langsung rekrut musuh bebuyutan Shin Tae-yong asal Korea Park Hang-seo. Jadi harapan publik Cina, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana kehadiran Park Hang-seo bisa berdampak dalam pertandingan? Simak semua detail lengkapnya di sini. Cina dikabarkan sedang berusaha menghadang langkah timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mendatangkan musuh bebuyutan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong. Timnas Cina akan menghadapi Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2024. Setelah mengalami kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi, Cina berada dalam kondisi buruk dan ingin bangkit saat menghadapi Australia dan Indonesia. Di antara kedua lawan tersebut, Indonesia dianggap sebagai tim yang lebih memungkinkan untuk dikalahkan oleh Cina. Sebagai bagian dari strateginya, Federasi Sepak Bola Cina memutuskan untuk menjamu Indonesia di stadion yang jauh dari ibu kota, yaitu di Qingdao Youth Football Stadium. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk menyulitkan skuad Garuda, dan sebagai tanggapan, PSSI segera mempersiapkan pesawat charter untuk mempercepat perjalanan timnas Indonesia. Selain lokasi pertandingan, Cina juga berencana memperkuat tim mereka dengan merekrut Park Hang-seo, mantan pelatih timnas Vietnam yang pernah menjadi rival berat Shin Tae-yong. Rumor ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Cina dikabarkan tidak puas dengan kinerja pelatih saat ini Branko Ivankovic, yang hanya berhasil meraih 1 kemenangan dari 6 pertandingan sejak bergabung pada Februari 2024. Media Cina, Sohu Sports menekankan pentingnya kemenangan bagi tim Cina. Tim Cina tidak boleh kalah lagi. Jika terus kalah, jarak dengan tim lain akan semakin besar dan peluang ke Piala Dunia akan semakin tipis, tulis mereka. Di sisi lain, media Vietnam Tin De Tao
melaporkan bahwa Park Hang-seo menjadi target utama Federasi Sepak Bola Cina jika Ivan Kovic gagal meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Australia dan Indonesia. Park Hang-seo dikenal dengan prestasinya yang mengesankan bersama Vietnam dan saat ini belum memiliki tujuan baru setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih timnas Vietnam. Dia saat ini bekerja sebagai konsultan di Bach Ninh Club dan mengelola pusat pelatihan sepak bola di Hanoi yang diberi nama sesuai dengan namanya. Beberapa tim Asia telah menghubungi Park, termasuk dari Korea, untuk melihat kesediaannya kembali melatih. Jika rumor ini benar, Shin Tae-yong harus waspada karena dia pernah mengalami kesulitan saat menghadapi tim asuhan Park Hang-seo sebelumnya. Ngenesnya jadi fans timnas Malaysia. Timnasnya semua terseok-seok. Yang senior gagal lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, yang U20 gagal lolos Piala Asia. Saking frustasinya hingga ejek timnas Indonesia yang semakin berkembang bagus, sampai-sampai banggakan AFF lebih baik dari level Asia. Gimana sih kocak? Frustasi boleh tapi jangan sampai gak logis kayak gitu. Hahaha kocak blok. Saat masyarakat Malaysia begitu antusias dengan Piala AFF, timnas Indonesia memiliki ambisi yang lebih besar, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Baru-baru ini akun Twitter bernama @onefootballm dari Malaysia menyindir timnas Indonesia. Akun tersebut menyinggung bagaimana netizen Indonesia sering menyebut timnas mereka sebagai King Indo setiap kali mendapatkan hasil baik, meskipun belum pernah memenangkan Piala AFF. Akun tersebut mengatakan tidak ada gunanya disebut King jika Piala AFF, yang merupakan piala termudah, belum juga diraih. Bahkan Singapura bisa memenangkannya. Singapura luar biasa, tulis @onefootballm. Beberapa hari sebelumnya, akun ini juga membahas Piala AFF dan berharap dua pemain muda Malaysia, Muhammad Abu Khalil dan Haikal Danis, dibawa oleh pelatih tim nasional Malaysia, Juan Torres, ke ajang Piala AFF tahun 2024. Muhammad Abu Khalil dan Haikal Danis memiliki IQ sepak bola yang tinggi. Saya berharap Juan Torres membawa mereka ke Piala AFF. Piala AFF adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi pemain, lanjutnya. Namun cuitan tersebut mendapat tanggapan dari netizen Indonesia yang menilai bahwa Malaysia terlalu fokus pada Piala AFF. Fokus kalian hanya di AFF saja, tulis Sobat Garuda. Memang sepatutnya level kalian ya AFF saja. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki mimpi yang lebih besar. Pelatih Shin Tae-yong menargetkan membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, meskipun ia menyadari bahwa itu bukanlah tugas yang mudah. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan usaha terbaik, impian bisa jadi kenyataan, ujar Shin Tae-yong, dikutip dari OKZone melalui Isplus. Saat ini, timnas Indonesia sudah mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan awal di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini masih membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Yes, langkah super cerdas. Kabar terupdate dari timnas U20 Indonesia. Manajer pastikan proses naturalisasi Dion Marks dan Tim Gibbons segera dimulai. Tapi kenapa Maurus Mo Hinoke harus ditunda? Ungkap semua fakta mengejutkan di balik keputusan ini dan dampaknya bagi skuad timnas di sini. Manajer tim nasional U20 Indonesia, Ahmed Zaki, memastikan bahwa ada 2 pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi, yaitu Dion Marks dan Tim Gibbons. Kedua pemain ini sebelumnya sudah dipantau kemampuannya oleh pelatih timnas U20, Indra Syafri, saat mengikuti turnamen di Prancis pada Juni 2024. Indra Syafri tidak hanya mengamati Dion Marks dan Tim Gibbons dalam turnamen tersebut, tetapi juga memperhatikan beberapa pemain lain, termasuk Maurus Mo Hinoke dan Kaya Simone. Awalnya, Indra mengajukan 3 nama pemain untuk proses naturalisasi, yaitu Dion Marks, Tim Gibbons, dan Maurus Mo Hinoke.
Namun naturalisasi Mauresmo Hinoke mengalami kendala karena garis keturunan Indonesianya berasal dari orang tua kakek dan neneknya sehingga lebih rumit. Karena masalah tersebut, Indra Syafri kemudian mencari pemain pengganti dan meminta agar Kaya Simone diproses untuk naturalisasi. Kaya Simone akhirnya bersedia untuk berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Meskipun demikian, saat ini PSSI hanya memproses 2 pemain, yaitu Tim Gibbons dan Dion Marks. Ahmed Zaki menjelaskan bahwa berkas kedua pemain itu sudah selesai dan saat ini sedang menunggu ditinjau oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelum diteruskan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk langkah berikutnya. Kalau saat ini yang sedang dalam proses itu ada 2 nama, yaitu Dion Marks dan Tim Gibbons, ujar Zaki. Mungkin nanti akan ada beberapa pemain lagi yang diseleksi, tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya pemain berkualitas untuk Timnas U20 Indonesia, terutama menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada Februari mendatang di Cina. Kami tidak melihat latar belakang mereka, tetapi kemampuan pemainnya, kata Zaki. Kami juga melakukan seleksi untuk menilai penampilan mereka menjelang Piala Asia U20 2025, tambahnya. Mengenai Mauresmo Hinoke, Ahmed Zaki menyatakan bahwa proses naturalisasi pemain tersebut masih belum bisa dilakukan. Mauresmo Hinoke masih kami cari lagi karena dia masih punya garis keturunan Indonesia yang keempat, jelasnya. PSSI saat ini sedang mencari informasi lebih lanjut agar Mauresmo Hinoke bisa memperkuat Timnas U20 Indonesia di masa mendatang. Ini baru top. Kami tidak mengakui, tapi memang kami diakui. Sederhana tapi bikin fans tetangga menangis kejang mendengarnya. Dengan sangat tegas, Federasi AFF akui Timnas Indonesia U20 wakil AFF terbaik kalahkan Australia dan Thailand U20 menuju Piala Asia U20. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan semua fakta menarik yang bikin fans Garuda semakin bangga dan bahagia mendengarnya. Timnas Indonesia U20 berhasil menjadi wakil terbaik dari ASEAN Football Federation AFF di kualifikasi Piala Asia U20 2025. AFF diwakili oleh 12 tim dalam babak kualifikasi, tetapi hanya 2 tim yang berhasil lolos ke putaran final. Indonesia, Australia, dan Thailand adalah 3 tim yang akan berkompetisi di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari. Sementara itu, 9 tim lainnya seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Myanmar, Timor Leste, Kamboja, Singapura, Laos, dan Brunei Darussalam gagal melanjutkan perjalanan mereka. Australia dan Thailand berhasil finish di posisi runner-up di grup masing-masing. Australia di grup D dan Thailand di grup H, keduanya lolos sebagai bagian dari 5 runner-up terbaik. Namun prestasi ini masih di bawah Timnas Indonesia U20 yang tampil lebih impresif dengan menjadi juara grup F. Kadak Arol dan kawan-kawan mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, jumlah yang sama dengan Yaman, tetapi Indonesia unggul dalam selisih gol sehingga berhasil mengamankan posisi juara grup. Dengan hasil ini, Indonesia menjadi satu-satunya tim dari AFF yang lolos ke Piala Asia U20 2025 sebagai juara grup. Sementara itu, Vietnam yang menjadi tuan rumah babak kualifikasi gagal melanjutkan ke putaran final. Meski finish sebagai runner-up di grup A, Vietnam kalah bersaing dengan Yaman, Kirgistan, Australia, Thailand, dan Yordania untuk masuk dalam 5 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025.